Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 1003011180006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Program Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam Pembinaan Akhlak Islami Siswa kelas 10 di SMA Muhammadiyah Singaparna. Yang pertama terkait latar belakang, ada kondisi ideal, ada kondisi faktual, penyebab, serta nilai penelitian dan lokasi. Untuk kondisi ideal sendiri, diketahui bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Anas Yusuf yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Al-Islam di SD Muhammadiyah 1 Malang, bahwa salah satu menjadi faktor yang majunya suatu bangsa adalah moralitas, akhlak, serta karakter dari generasi muda. Dan kondisi faktual pada saat ini bahwa didapatkan banyak siswa yang terutama siswa kelas 10 yang mengalami penurunan etika di dalam akhlak yang baik. Di antaranya cara berkomunikasi siswa yang memakai bahasa-bahasa yang tidak santun seperti maneh. Maneh ini adalah dalam bahasa Sunda yang berarti kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kamu. Ada kata anjing. Nah, hal ini membuat riskan jika terjadi di lingkungan sekolah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah suatu lembaga pendidikan yang memang ini tidak fokus gitu terhadap dari pembinaan akhlak yang harus dimiliki oleh siswa itu sendiri. Pembaharuan dari penelitian ini adalah implementasi program Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pembinaan akhlak Islami. Untuk lokasi sendiri, saya melakukan penelitian ini di SMA Muhammadiyah Singaparna karena SMA Muhammadiyah Singaparna ini mempunyai beberapa program unggul diantaranya untuk membina siswa-siswanya untuk memiliki akhlak Islami. Tujuannya diantaranya untuk kita mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari implementasi yang dilakukan dalam program Al-Islam dan Kemuhammadiyahan khususnya di dalam pembinaan akhlak Islami siswa. Dan selanjutnya ada landasan teori, diantaranya terkait implementasi dikemukakan oleh Dan Dun yang memang implementasi itu merupakan suatu program dalam suatu rangkaian yang dibuat dan dipromosikan untuk kegiatan-kegiatan. Dan ada pula dari menurut Kadir, implementasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan pada berbagai turunan dari kegiatan. Nah, yang selanjutnya adalah terkait akhlak. Ada beberapa pengertian terkait akhlak. Di antaranya menurut Ibnu Maskawi bahwa seorang pakar di bidang akhlak dalam kitabnya Tahfidz al-Akhlaq wa at-Tahir. Dan beliau juga mengatakan Al-Araq menyatakan sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memberikan pemikiran pertimbangan. Itulah akhlak. Dan menurut Imam Al-Ghazali dikatakan di dalam Hujjat Al-Islam karena kepiawaiannya membela Islam dalam berbagai paham yang dianggap menyesatkan. Nah, di dalam karyanya pada Ihya Ulumuddin bahwa perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa menggunakan pemikiran, itulah akhlak. Nah, selanjutnya ini terkait karakteristik akhlak bahwa ada beberapa karakter, ada robaniyah, ada insaniyah, sumuliyah, serta wasyatiyah. Selain itu, dari tujuan pendidikan akhlak dan pembinaan akhlak ada beberapa poin. Yang pertama, untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, agar bisa mengisi akal dan pikiran dengan ilmu pengetahuan agama Islam. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang baik, dan kita bisa juga meninggalkan sifat pemalas. Dan kita berusaha untuk merubah kebiasaan buruk, sesuatu yang memang kebiasaan itu sangat sulit sekali kita untuk merubahnya. Akan tetapi dengan adanya pembinaan akhlak dan pendidikan akhlak, itu akan terminimalisir dan ketidakbisaan bisa menjadi bisa untuk merubahnya. Dan meninggikan moral, menghargai nilai-nilai spiritual, serta mengajarkan tingkah laku. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan akhlak adalah seorang akan dianggap mulia jika perbuatan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dan selain itu, dari metode yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode yang digunakan adalah deskriptif analitik, serta teknik pengumpulan datanya itu digunakan wawancara, observasi lapangan atau pengamatan, serta studi dokumentasi. Nah, untuk hasil sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, untuk perencanaan bahwa yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah itu sendiri, diantaranya mempersiapkan dan menentukan kegiatan, mengatur waktu, serta menentukan pembina.
Dan untuk selanjutnya terkait untuk pelaksanaan dari pembinaan akhlak Islami dari SMA Muhammadiyah itu sendiri melakukan kegiatan dengan adanya malam bina iman dan takwa, ekstrakurikuler tahfidz serta lomba Islami. Nah, selain dari itu untuk kesimpulannya bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti implementasi program Al-Islam ini sangat baik sekali. Nah, oleh karena itu direncanakan dalam mencapai visi misi dan program Al-Islam Kemuhammadiyahan itu terlaksana dengan baik. Selain itu dari persiapan yang dilakukan dengan 3 kegiatan diantaranya ada mabit, ada ekstrakurikuler tahfidz, dan ada lomba Islami. Dan untuk pelaksanaannya sendiri dalam masalah pembinaan akhlak, SMA Muhammadiyah Singaparna melakukan 3 program pembinaan unggul. Ada mabit, ada ekstrakurikuler tahfidz, ada lomba Islami. Dan untuk evaluasi itu sendiri bahwa SMA Muhammadiyah ini terkurangnya itu di dalam masalah persiapan dalam suatu kegiatannya. Nah, untuk saran ada beberapa saran untuk para pihak sekolah, kepala sekolah, pembina, serta dari pengurus organisasi dan bagi peneliti yang lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nasruminallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.